Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas mengenai literasi buku fiksi yang terdapat dalam bab 4. Untuk pembahasan atau pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Sebelum kita membahas mengenai poin B, yaitu membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai pelangi sastra, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis majas atau gaya bahasa. Berbicara mengenai majas itu sangat beragam jenisnya. Namun pada pembahasan kali ini, dalam bab 4 mengenai literasi buku fiksi, ada 7 jenis majas. Di antaranya, 1. Majas metafora, 2. Majas personifikasi, 3. Majas metonimia, 4. Majas simile, 5. Majas sinestesia, 6. Majas litotes, dan yang terakhir adalah majas hiperbola. Sebelumnya pada pembahasan bab 3, kita sudah pernah menyinggung mengenai majas. Ada yang masih ingat terdapat majas apa saja? Nah, kali ini kita akan mengulang kembali dan ada beberapa majas yang belum kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Jenis majas yang pertama adalah majas metafora. Artinya, majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk perbandingan analogis. Sebagai contoh, jangan kau coba-coba meminta bantuan kepada lintah darat itu. Nah, yang termasuk ke dalam majas metaforanya terdapat pada kata lintah darat, yang artinya adalah rentenir. Majas yang kedua adalah majas personifikasi. Artinya, majas yang mengungkapkan benda yang tidak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Sebagai contoh, nyiur melambai diterpa semilir angin pantai Anyer. Nah, terdapat pada kata melambai, yaitu diibaratkan seperti manusia. Siapa yang diibaratkan seperti manusia? Yaitu nyiur atau kelapa. 3. Majas metonimia. Majas yang memakai ciri, merek, atau atribut tertentu untuk menggantikan pengucapan sebuah benda. Sebagai contoh, di tasnya selalu tersimpan aqua. Nah, di sini metonimianya adalah penggunaan merek. Merek apa? Yaitu merek aqua. Yang dimaksudnya adalah air minum. 4. Majas simile. Artinya, majas yang membandingkan dua hal secara jelas menggunakan kata pembanding. Contoh, tekadnya keras bagaikan baja. Nah, kata similenya yaitu terdapat pada kata bagaikan, yaitu menggunakan kata pembanding. 5. Majas sinestesia. Artinya, majas metafora yang mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan indera. Ciri majas sinestesia ini yang jelas adalah adanya penggunaan pertukaran fungsi indera dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, wajahnya terlihat kecut ketika sampai di rumahnya. Nah, yang menggunakan indera adalah terdapat pada kata kecut. Ini adanya pertukaran fungsi indera. Biasanya kata kecut ini identik dengan indera pengecap, dan pada kalimat ini kecut di sini menggunakan indera penglihat. 6. Majas litotes. Majas yang menurunkan kualitas sesuatu dengan maksud untuk merendahkan diri. Sebagai contoh, akan kutunggu engkau di bilikku yang kumuh di desa. Majas yang terakhir adalah majas hiperbola, yaitu majas yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Sebagai contoh, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, apa yang berlebihannya yaitu terdapat pada kata titik darah penghabisan. Poin B, membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Pada poin B ini terdapat 3 cara, yaitu cara membaca buku dengan SQ3R, 2. Cara membuat rangkuman, ketiga adalah merangkum dengan peta pikiran. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus atau membahas mengenai yang pertama, yaitu cara membaca buku dengan SQ3R. Cara membaca buku dengan SQ3R adalah salah satu cara membaca buku yang praktis dan efektif, baik buku fiksi maupun non-fiksi, yaitu dengan menggunakan teknik SQ3R.
Teknik ini atau teknik SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri atas 1. Survei, 2. Question, 3. Read, 4. Research, dan yang kelima adalah review. Yang pertama adalah survei, yaitu memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap, dengan tujuan mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, melihat susunan bahan bacaan tersebut, mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bacaan, mempermudah mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Nah, pada tahap ini kalian hanya mensurvei saja atau tanpa membacanya, hanya mengamati saja, yaitu terkait dengan subjudul-subjudul dengan kaitannya, yaitu mengamati grafik, peta, atau lain sebagainya. Dan yang harus diperhatikan adalah yaitu paragraf pertama dan paragraf terakhir, yaitu berkaitan dengan ide pokok. Yang kedua adalah ringkasannya, dan yang terakhir adalah subjudulnya, yaitu untuk mengetahui hubungan bagian-bagian isi buku tersebut. Tahap yang kedua adalah question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Dan bersamaan pada saat survei, pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan itu dengan mengubah judul dan subjudul serta sub dan subjudul menjadi suatu pertanyaan. Nah, maksudnya adalah pembaca mengajukan pertanyaan yang belum dimengerti setelah melakukan tahap survei selesai. Dan tahap question dapat membantu pembaca yang kurang aktif dalam lingkungan kelas. Nah, sebagai contoh, kamu akan membahas atau membuka buku pada bab 3, yaitu berkaitan dengan texture pen. Nah, silahkan kamu ajukan pertanyaan, kira-kira unsur pembangun cerpen itu apa saja sih? Dan apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang? Nah, kamu mengajukan pertanyaan di dalam tahapan kedua ini, dan yang nanti akan dibuktikan pada tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga adalah read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Dan pada tahap ini, teks dibaca bagian demi bagian, lalu mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. Dan disinilah pembaca harus berkonsentrasi pada penguasaan ide pokok, serta detail yang penting, yaitu mendukung ide pokok, memperlambat cara membaca di bagian-bagian penting atau yang dianggap sulit, dan mempercepat kembali pada bagian yang tidak penting atau yang telah diketahui. Yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah yang pertama, tidak diperlukan membuat catatan karena akan memperlambat dalam membaca. Yang kedua, tidak perlu membuat tanda-tanda seperti garis bawah atau menggunakan stabilo pada kata atau frasa tertentu. Tahap yang keempat adalah recite atau recall, yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Artinya, pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan bagian itu atau menyebut hal-hal penting dari bab tersebut. Dan pada tahap ini, pembaca melatih diri dan berusaha tidak membuka kembali bahan bacaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Dan jika sebuah atau beberapa pertanyaan tidak terjawab, pembaca menjawab pertanyaan berikutnya hingga seluruh pertanyaan terjawab. Waktu untuk tahap ini adalah setengah dari waktu untuk membaca. Tahapan yang terakhir adalah review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Salah satu bentuk review adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul dan subjudul, jawaban atas pertanyaan, serta bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Dan membaca ulang dalam tahapan ini bukan berarti membaca ulang seluruh bahan bacaan yang telah dibaca, melainkan membaca ulang sebagian bahan bacaan saja. Baik, itulah beberapa pembahasan pada kesempatan hari ini, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis majas dan cara membaca buku dengan menggunakan SQ3R. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan kalian cermati. Jika ada yang kurang dipahami, boleh silahkan langsung ditanyakan. Demikian, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.